Kebun adalah pertolongan pertama pada saat tanggal tua. Hai semuanya, ketemu lagi dengan beta. Meskipun hari ini gerimis, namun beta bersama Paksu pergi ke kebun untuk mengambil kacang merah buat dimasak nanti. Jangan tanyakan kenapa tak bosan-bosan makan nasi kacang merah, karena nasi kacang merah memang seenak itu. Dan ini buktinya teman-teman, baru beberapa hari saja dibuatkan nasi kacang merah santan, namun hari ini Paksu anak-anak dan mertua minta dibuatkan lagi. Sehingga meskipun cuacanya sangat tidak bagus dan sedang gerimis, namun beta bersama Paksu melangkah untuk ke kebun. Dan saat di kebun juga beta melihat ada satu buah jantung pisang yang membuat hati ini meronta-ronta untuk mengambilnya, dan tak butuh waktu lama, langsung saja beta cus untuk mengambilnya. Dan setelah selesai petik kacang merah, sayur pun diambil. Saatnya pulang setelah sampai rumah, langsung saja tak perlu istirahat, langsung beta bawa semua sayur mayur, kacang merah dan ikan untuk bersihkan di kali. Jadi selama air kali masih mengalir dan air pun bersih seperti ini, maka semua aktivitas yang mencuci beta akan lakukan di kali. Meski air kali bersih dan jernih, namun setelah sampai di rumah, sayur mayur, ikan, dan kacang merah pun beta akan bilas ulang menggunakan air bersih, air yang diambil dari begitu juga piring kotor yang beta cuci di kali. Pastinya beta setelah sampai di rumah beta akan bilas ulang dengan air yang diambil dari perigi. Namun berbeda lagi dengan pakaian kotor yang cuci di kali, tidak perlu dibilas lagi dengan air perigi, langsung saja untuk dijemur. Setelah kacang merah, sayur mayur, dan ikan dibersihkan, lanjut dibilas ulang. Kemudian yang pertama-tama di sini beta memasak nasi dulu. Banyaknya beras yang beta gunakan adalah 1 kilo, dan juga banyaknya kacang merah ukuran gelas belimbing. Setelah semuanya sudah dicuci bersih, santan kara pun dimasukkan. Lanjut beta tambahkan 1 lembar daun pandan. Ukuran santan karanya 65 ml, dan jangan lupa tambahkan sedikit garam. Setelah nasinya sudah dimasak, lanjut lagi teman-teman beta goreng ikan. Dan ikan ini kalau di daerah kami sering disebut dengan ikan perak. Mungkin karena warnanya seperti perak. Meskipun warnanya seperti perak, namun rasanya tidak seperti perak ya teman-teman. Rasanya tetap seperti ikan. Agak lain juga ya teman-teman kalau ikannya berasa perak namun tidak seperti. Ada hanya sebutan atau namanya tapi tidak rasanya. Lanjut, lalu setelah beta masak ikan pun sudah digoreng selesai, lanjut beta mau buatkan sayur jantung pisang. Jangan ditanyakan kenapa mesti sayur jantung pisang, karena memang sayur jantung pisang itu enak dan cocok untuk di lidah kami, sehingga meskipun 2 hingga 3 hari beta masak sayur jantung pisang, namun masih tetap diterima oleh lidah kami. Dan seperti di awal video yang beta bilang teman-teman, kebun adalah pertolongan kami pada saat tanggal tua, dan memang itu nyata teman-teman. Saat sudah tanggal tua dan kami sudah mulai kehabisan stok sayur, di kebun banyak sekali sayur yang bisa diambil untuk dimasak. Dan tadi di kebun sebenarnya masih ada beberapa sayur yang bisa diambil untuk dimasak, namun beta dan Paksu memutuskan untuk ambil jantung pisang saja. Dan untuk sayur yang lainnya nanti kalau mau masak lagi baru diambil dan dipetik baru dimasak, agar sayurnya masih fresh dan segar. Dari sekian panjang beta punya cerita, akhirnya nasi pun sudah masak, ikan goreng sudah jadi, sayur pun sudah selesai dimasak. Dan mari makan teman-teman. Karena sudah di penghujung video, sampai baku dapat di beta punya video-video selanjutnya. Bye-bye.